Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini tepat di tanggal 29 Desember 2021, kami ingin menyampaikan kabar yang tidak baik. Esok hari aku akan dioperasi tanggal 30 Desember 2021. Operasinya operasi apa? Yaitu aborsi, yang dimana ternyata anak kami di usia 9 minggu, yaitu 2 minggu yang lalu, itu sudah tidak ada detak jantungnya. Bagaimana kami bisa tahu? Itu pun kami terlambat tahunya di hari ini, di tanggal 29 ini. Pagi hari jam 8 itu kami menuju Arnsberg. Rencananya itu hanya ingin mengambil resep dari dokter. Ya, rencananya hanya mengambil resep karena obat yang setiap hari ini, Utroges ini, yang harus dimasukkan lewat vagina 6 pil dalam sehari, itu udah mau habis. Dan aku dapat jadwal termin next untuk pemeriksaan itu tanggal 7, sedangkan dokter aku itu tutup karena libur Natal dan Tahun Baru. Dan singkat cerita, tadi pagi kita pergi ke sana dan aku harus melakukan ultrasound atau USG terlebih dahulu karena dokter ini bukan dokter yang menangani aku, tapi sebagai pengganti karena dokter yang biasa menangani aku itu tutup. Makanya harus melakukan ultrasound memastikan apakah benar aku hamil. Dan ternyata saat dilakukan ultrasound atau USG transvaginal, itu dokter mengatakan bahwa tidak ada detak jantung lagi, dan itu sejak ukuran 9 minggu. Untuk saat ini di tanggal 29, usia kehamilan sebenarnya itu sudah 11 minggu 3 hari. Jadi buat teman-teman yang nanya berapa usia kandungan aku hari ini per 29 Desember itu 11 minggu 3 hari. Jadi sebenarnya sebentar lagi itu udah masuk trimester kedua. Minggu depan itu udah masuk trimester kedua di awal Januari seperti yang pernah aku katakan di video. Cuman aku kan nggak ngasih tahu kepastian berapa minggunya, berapa bulannya. Cuman kali ini aku katakan sama kalian bahwa ya, kehamilan aku per hari ini 11 minggu 3 hari. Dan ternyata sejak 2 minggu lalu itu sudah tidak ada detak jantungnya. Aku mohon maaf sekali, video ini aku buat sendiri. Aku tidak membuat video ini bersama suamiku karena aku melarang suamiku untuk berada di depan kamera saat ini. Karena di antara kami berdua yang paling sangat terpukul atas kepergian anak kami itu adalah suamiku. Dan dia itu selalu menyalahkan dirinya. Hari ini tuh dia nangis menyalahkan dirinya karena dia berpikir bahwa kegagalan ini, kepergian anak kami ini karena dia
yang dimana dokter sudah mendiagnosis memang kualitas daripada sperma ini itu cuma 3%. Tapi buat aku nggak peduli mau berapa persen dokter bilang, I don't care. Ya makanya hari ini suamiku nangis dan menyalahkan dirinya. Makanya aku melarang dia untuk berada di depan kamera dan biarkan aku sendiri yang ngomong di depan kamera, karena memang YouTube kami adalah dokumentasi kehidupan kami. Jadi orang mau bilang apa, saya tidak peduli. Tapi yang sebenarnya suamiku takutkan ketika aku mengatakan ini di depan kamera adalah haters yang selama ini sudah membullying aku dengan mengatakan bahwa aku mandul, aku tidak bisa memiliki anak, segala macam. Itu akan bersorak-sorai. Tapi buat aku nggak peduli, karena memang urusan kehidupan, urusan kematian, urusan rezeki, urusan jodoh itu sudah Tuhan yang atur. Kalau misalkan ditanya, Lona kamu sedih nggak? Lona kamu nangis nggak? Pasti. Pertama kali aku tahu di klinik itu aku sampai berteriak. Untungnya pada saat itu pasiennya cuma aku sampai berteriak, sampai aku bilang dokternya itu bohong. Aku nangis di situ karena aku udah melihat detak jantungnya. Terakhir aku melihat detak jantung itu sebenarnya 3 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu sebelum libur Natal itu kita sempat ke dokter di dekat rumah, Frau Ernstine. Di situ aku sebenarnya udah ngerasa ada something yang nggak bener kepada beliau. Di sini aku bener-bener kecewa dengan dokter ini. Makanya aku rencananya program bayi tabung kita yang ketiga aku akan pindah dokter. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan apapun di 2 minggu yang lalu. Terakhir aku cek di pusat program bayi tabung di Münster 3 minggu yang lalu. Itu pokoknya setiap aku ngecek di Münster itu, mereka itu selalu mengatakan secara detail, sangat-sangat detail hasil USG-nya itu, USG transvaginalnya itu di monitor itu selalu di zoom sama dokter, dikasih tahu ini, dan aku juga diizinkan untuk membuat video karena suamiku tidak bisa menemani aku ke dalam, dan aku minta izin sekali sama dokter, boleh nggak aku bikin video supaya suamiku bisa ngelihat juga detak jantung dari anak kami. Dan dokter di Münster itu membolehkan aku untuk membuat video. Makanya kita juga punya dokumentasi detak jantung dari anak kami. Dan 2 minggu yang lalu ketika dokter yang sekarang, karena dari Münster itu sudah selesai, mereka sudah bisa mengoper aku ke Frau Ernstine. Kalau di Indonesia itu ya kayak bidan lah ya, sudah bisa dioper ke sini karena lebih dekat dan segala macam. Jadi mereka sudah selesai tugasnya yang di Münster itu. Dan 2 minggu yang lalu kita di Frau Ernstine dekat rumah, aku sudah curiga, perasaan aku udah nggak enak. Kenapa? Yang biasanya aku tahu secara detail, yang biasanya aku dijelaskan secara detail di Zoom, aku bisa ngeliat detak jantungnya, tapi di sini itu enggak sama sekali. Di Zoom enggak, dikasih tahu detak jantungnya juga enggak, dan sampai buku kehamilan aku pun itu belum dikasih sama beliau sampai detik ini. Makanya dokter yang di Ansberg itu meminta aku untuk melakukan ultrasound untuk memastikan apakah benar aku hamil, karena ya aku nggak punya buku kehamilan tersebut. Jadi kemungkinan 2 minggu yang lalu dokter yang di sini dekat rumah ini sebenarnya sudah tahu tapi tidak mau mengatakan kepada aku. But aku mengambil hikmahnya.
di balik hal yang tidak enak ternyata memang harus ada kita melihat sisi positifnya, bahwa ya soon aku akan pindah dokter karena yang di Arnsberg ini jauh lebih baik, jauh lebih ramah, nggak rasis. Karena dokter yang di sini jujur dia rasis, sampai pekerjaan aku aja tuh diremehin sama dia ya. Dan besok aku akan dioperasi jam 7 pagi, aku harus sudah sampai di rumah sakit. Tolong, aku minta dengan adanya video ini, aku minta tolong sekali buat orang-orang yang di luar sana yang tidak mengerti perasaan orang lain, tidak paham atau tidak mau mengerti perasaan orang lain, tolong stop bertanya kepada pasangan-pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Tolong stop bertanya kapan hamil, kapan mau punya anak. Stop bertanya hal sampah seperti itu, karena itu benar-benar mempengaruhi psikologis pasangan tersebut. Mungkin kalian bisa berpikir, cuma nanya kayak gitu doang. Iya, buat kalian cuma nanya gitu doang. Tapi buat pasangan yang sedang berjuang untuk memiliki keturunan, itu adalah pertanyaan yang sangat menyakitkan. Urusan kematian, urusan kelahiran, rezeki, jodoh, itu sudah Tuhan yang atur. Kalau kalian mau bertanya kapan kami mau punya anak, kapan kami lanjut lagi program, kapan aku hamil, kalian mendingan tanya sama Tuhan aja ya. Karena semaju apapun teknologi, sepintar apapun dokter yang menangani program kami, sebanyak apapun biaya yang sudah kami keluarkan untuk ini, sebanyak apapun waktu yang harus kami buang, pikiran, itu tetap hasilnya itu Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang. Kami cuma bisa berusaha dan berserah sama Tuhan. Kalau memang ini bukan waktunya, belum waktunya, ya kami bisa berbuat apa? Kami bisa menangis, ya, kami sedih, ya, tapi hidup harus berjalan terus. Kalau banyak orang di luar sana yang mereka sudah menikah, tapi ternyata istrinya belum bisa memberikan keturunan, lalu dia memutuskan untuk menikah lagi dan meninggalkan pasangannya hanya karena belum keturunan. Tapi kami tidak demikian. Meskipun dokter udah bilang kualitas tinggal 3%, aku selalu bilang sama suamiku, aku tidak peduli. Anak itu adalah bonus. Anak itu bonus, anak itu hadiah. Yang terpenting di dalam kita menikah, pernikahan kita ini, kita tetap bersama berjuang, kita saling mencintai di segala keadaan. Itu yang jauh lebih penting. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih punya tempat tinggal. Anak itu bonus. Itu yang selalu aku bilang sama suamiku. Aku gak peduli mau dokter bilang apa. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau memang belum waktunya, it's okay. Yang penting satu hal, tetap berharap sama Tuhan. Tetap kita harus percaya sama Tuhan. Berat menghadapi hari ini dan hari esok.
Karena aku bener nggak nyangka ternyata udah nggak ada detak jantung, jadi dari 2 minggu yang lalu. Aku bener-bener tidak menyangka. Saat aku memposting bahwa aku sudah hamil di sosial media kami, itu karena aku berpikir keajaiban dari Tuhan ini memang harus dibagikan. Tapi ternyata pada saat kami berbagi kebahagiaan tersebut, ternyata memang sebelumnya itu sudah tidak ada detak jantungnya. Karena aku baru share di dunia sosial media itu baru seminggu yang lalu, tapi ternyata detak jantungnya itu sudah tidak ada, itu dari 2 minggu yang lalu. Dan kita kan nggak tahu sama sekali kalau memang anak kita tuh udah nggak ada gitu. Dan buat orang-orang yang membuli, buat orang-orang yang tidak suka kepada kami, saya persilahkan waktu dan tempat untuk mengatakan apapun yang mau kalian katakan. Mau kalian syukurin kami kayak mau apain kami, terserah, kami tidak peduli. Justru cinta kami berdua semakin besar. Karena buat aku komitmen pernikahan itu beda dengan pacaran ya. Pacaran itu kalian mau, besok kalian mau tinggalin pacar kalian, it's okay. Tapi kalau udah pernikahan, sudah dipersatukan di dalam nama Tuhan, sudah tertulis juga di atas hukum, itu berbeda. Dan sesuai dengan janji pernikahan, setia dalam keadaan suka maupun duka, setia dalam keadaan sehat ataupun sakit, itu harus dipegang teguh. Makanya walaupun dokter mau bilang apapun tentang suamiku, saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Tidak. Karena bukan itu solusinya. Kalau memang Tuhan tidak memperkenankan kami untuk saat ini memiliki keturunan secara darah langsung, tapi memang kami akan berencana untuk mengadopsi anak. Dan buat orang-orang dan pastinya buat keluarga yang pastinya akan ada pro kontra ketika kami ingin mengadopsi anak, kami tidak peduli. Kami tidak peduli buat orang-orang yang menolak atau tidak suka, atau suatu saat nanti tidak menganggap anak yang akan kami angkat menjadi anak kami itu sebagai anak kami, sebagai keluarga. Kami tidak peduli. Yang terpenting sudah dapat restu dari mama mertua bahwa kami boleh mengadopsi anak. Tapi memang kapannya itu nanti kita diskusikan dulu kapannya, dan kami juga akan tetap melanjutkan program bayi tabung yang ketiga. Untuk kapannya juga nanti kita akan kasih tahu pasti, tidak sekarang, karena untuk saat ini yang terpenting adalah pemulihan mental kita berdua. Hari ini kita seharian di luar rumah. Ini kita dari jam 8 kita pergi, jam 5 sore kita baru pulang. Muter-muter aja naik mobil seharian. Yang penting hari ini tuh kita bisa sedikit mengurangi rasa kesakitan ini. Dan satu hal lagi yang aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi di hari ini. Aku selama 2 minggu ini, 2 minggu terakhir ini, tidak merasakan kram-kram sedikit pun. Aku tidak ada pendarahan sedikit pun, flek-flek itu nggak ada. Makanya aku berani share ke sosial media. Sesuai dengan apa yang aku ingin katakan, bahwa memang kehamilan itu adalah hadiah Natal. Makanya aku share pun di
setelah minggu Advent keempat. Ya, pada minggu Advent keempat itu aku baru berani share, karena memang ya sesuai nazar aku. Dan aku mau share ya karena ingin berbagi kebahagiaan, memberikan kabar sukacita. Tapi memang kalau misalkan Tuhan ambil lagi, ya kita mau bisa apa gitu kan. Ya, kesakitan boleh datang, kepahitan boleh datang, problem boleh datang, tapi tidak akan mengurangi rasa percaya kami kepada Tuhan. Tidak. Karena di balik segala permasalahan itu ada satu pelajaran yang ingin Tuhan kasih kepada kami. Dan Tuhan tidak pernah memberikan cobaan itu melebihi batas kemampuan kami. Jadi kalau Tuhan kasih hari ini pencobaan yang wow buat kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa ini tidak melebihi batas kemampuan kami. Itu yang aku bilang sama suamiku tadi, kalau Tuhan hari ini kasih hal yang begitu dahsyat untuk kita, itu berarti Tuhan sayang sama kita. Dan masalah ini tidak melebihi kekuatan kita. Itu berarti Tuhan menganggap kita manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang hebat. Semakin disayang, semakin ditempah sama Tuhan. Ya. Tahun ini 2 kali aku akan dioperasi. Pertengahan tahun karena tumor, akhir tahun karena abort. Ya. Semangat untuk para pasangan yang sedang berjuang untuk memiliki keturunan. Apapun hasilnya, apapun yang kalian hadapi saat ini, tetap berserah sama Tuhan. Yakin dan percaya, rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu indah. So, inilah kabar yang saya ingin bagikan kepada kalian di akhir tahun sebagai penutup. Tepat di tanggal 31 Desember 2021 aku akan upload video ini sebagai penutup video YouTube channel Keluarga Batak di Jerman di tahun 2021. Semoga di tahun 2022 tahun yang lebih baik, tahun berkat, tahun pengharapan, tahun yang sukacita. Amin. Ingat, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan apapun masalah yang kita hadapi hari ini. Bersyukur, dan bersyukur kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih punya tempat tinggal. Itu 3 hal itu. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, kita masih punya tempat tinggal. Jangan pernah lupa untuk bersyukur untuk ketiga hal ini. Every day, setiap hari. Oke, saya pamit undur diri dulu. Saya doakan teman-teman sehat semuanya. Dadah. Tuhan berkati. Salam dari kami, Keluarga Batak di Jerman.